Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada. Kali ini kita membahas pemeriksaan kimia klinik, yaitu trigliserida. Nah, ini teori praktek ya. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia, media pembelajaran online bagi mahasiswa-mahasiswi teknologi laboratorium medik. Semoga teman-teman di sana tetap sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Oke, langsung saja kita bahas dulu awal-awal trigliserida. Trigliserida adalah ester gliserol ya, dari asam lemak berantai panjang. Misalnya triasil gliserol. Nah, ini salah ketik, gliserol, harusnya gliserol. Kemudian trigliserida merupakan asam lemak yang dibentuk dari esterifikasi 3 molekul asam lemak dengan 1 molekul trigliserol. Jadi gliserol plus 3 asam lemak, lalu terbentuknya trigliserida, namanya triasil gliserol. Kadang dia dalam bentuk gliserol, trigliserida tunggal atau trigliserida majemuk. Majemuk itu ditentukan oleh asam lemaknya yang berbeda. Kalau cuma satu saja, tunggal saja, itu adalah trigliserida, dia trigliserida tunggal ya. Kemudian trigliserida bentuk lemak utama yang disimpan tubuh. Lalu, jaringan adiposa memiliki simpanan trigliserida yang berfungsi sebagai deposit lemak yang segera dapat digunakan. Jadi ini cepat ya, nanti bisa digunakan dan bisa melakukan proses nanti gluconeogenesis. Jadi trigliserida diubah menjadi asam lemak kan, asam lemak atau gliserol, nanti diubah menjadi glukosa, namanya gluconeogenesis. Trigliserida itu berasal dari makanan yang kita makan dan juga sintesis. Jadi ada 2 jalur ya. Jalur dari eksogen dari makanan dan endogen, sintesis oleh tubuh kita sendiri. Oke, lanjut lagi, kita masih di teori trigliserida. Trigliserida merupakan lipid utama di dalam diet. Berarti makanan kan? Dan memberikan rasa enak dan menjadi sumber energi yang terkonsentrasi 37 kilojoule gram per kilokalori per gram lemak. Nah, ini cukup tinggi ya dibandingkan yang lain, protein atau glukosa. Lalu proses pencernaan trigliserida dari asam lemak dalam diet eksogen, ya kan, eksogenus, dan diantar ke aliran darah sebagai kilomikron atau kilomikron. Jadi nanti ada protein yang mengangkut trigliserida dari usus ya. Nah, kilomikron diangkat membentuk kilomikron. Droplet lemak kecil yang diselubungi protein. Ini adalah kilomikron yang memberikan tampilan seperti susu atau krim pada serum setelah mengkonsumsi makanan yang tinggi kandungan lemaknya. Jadi pada saat kita memakan lemak tinggi, kemudian beberapa jam kemudian, maka serum kita akan keruh seperti susu atau krim. Nah, ini yang dapat dikatakan orang sebagai lipemik. Nah, lipemik. Nah, pada kasus ini apabila normal dia akan menghilang, tapi bila menetap maka ini lipemiknya karena memang tingginya kadar trigliserida. Oleh sebab itu, untuk memastikan bahwa itu karena produk eksogen, maka perlu pemeriksaan trigliserida ini berpuasa 10-12 jam. Sehingga tidak dipengaruhi oleh faktor makanan dari produk eksogen ya, eksogen. Nah, jadi nanti ketahuan
Kalau memang tinggi, maka tinggilah trigliserida tersebut walaupun berpuasa 10-12 jam. Oke, kita pindah masuk ke pengukuran trigliserida. Jadi metode pengukurannya yaitu metode kolorimetrik enzimatik. Jadi kolorimetrik ini pengukuran warna dengan mereaksikannya secara enzimatik terbentuk warna akhir, yaitu diukur secara endpoint menggunakan sistem enzimatik GPOPAP, GPOPAP, gliserol-fosfat oksidase para aminopenazon. Nah, itu kemudian prinsipnya seperti ini. Trigliserida dihidrolisis oleh lipase menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol kemudian diubah menjadi gliserol 3-fosfat oleh gliserokinase. Gliserol 3-fosfat dioksidasi oleh enzim GPO, gliserol fosfat oksidase. Terbentuk dihidroksi aseton fosfat dan H2O2. Nah, H2O2 inilah yang setara dengan trigliserida. Lalu H2O2 ini bereaksi dengan 4 amino antipirin dan 4 kloropenol. Jadi 3 buah H2O2 tambah amino antipirin tambah penol, sama halnya seperti glukosa, kolesterol, asam urat, maka menghasilkan kuinon imin berwarna merah. Jadi warna akhirnya nanti berbentuk warna merah. Warna merah ini setara dengan kadar trigliserida. Untuk reaksinya, teman-teman bisa melihat di sini. Trigliserida, lipase, gliserol, asam lemak. Gliserol plus ATP, GK, gliserol 3-fosfat, ADP. Gliserol 3-fosfat plus O2, GPO, dihidroksi aseton fosfat plus H2O2. H2O2 tambah 4 amino antipirin tambah 4 kloropenol, POD, kuinon imin plus H2O dan HCl. Itu warna akhirnya berwarna merah. Oke, lanjut teman-teman, kita masuk di trigliserida. Untuk alatnya apa saja teman-teman? Alatnya idealnya kita menggunakan mikropipet 10 mikroliter, kemudian mikropipet 1000 mikroliter, kupet bersih, pipet volume, tip kuning, tip biru, water bath, fotometer, panjang gelombang 546 nanometer. Bisa menggunakan kupet atau bisa menggunakan tabung reaksi bersih. Nah, ini tergantung nanti. Karena memang ini karena tahap pengukurannya 1 kali saja, ya mungkin di kupet bisa langsung. Kemudian lanjut untuk reagennya. Kit reagen trigliserida ya sesuai dengan merek, tinggal kita membeli mereknya, merek apa saja. Yang penting sudah kit tersebut sudah memang benar-benar diakui dan sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan. Kemudian standar trigliserida rata-rata semua menggunakan 200 mg per dl ya teman-teman. Jadi kita tinggal menghafal bahwa kolesterol trigliserida itu sama 200 mg per dl. Kontrol kemudian bila diperlukan dan Aquades. NaCl 0,9% ini bila tinggi untuk pengenceran. Stabilitasnya. Reagen stabil setelah dibuka sampai kadaluarsa bila disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Artinya suhu kulkas ya. Nah, kulkasnya ini tergantung kulkas apa saja. Boleh kulkas yang memang berbasis laboratorium atau memang kulkas biasa, kulkas rumah tangga. Tapi ada suhu termometer untuk memantau suhunya. Untuk bahan pemeriksaan, serum. Nah, ini serum ini dipisahkan dengan cara prosedur baku ya. Dengan cara dibekukan dulu lalu disentrifus. Kemudian bisa juga menggunakan plasma heparin bila menggunakan tabung tutup hijau, atau plasma EDTA menggunakan tabung tutup warna ungu atau lavender. Nah, disimpan suhu sampai 20-25 derajat Celcius stabil 1 hari. 1 hari dia bila suhunya 20-25. 2-8 derajat Celcius stabil selama 3 hari. Suhu minus 10 derajat Celcius stabil 4 bulan. Jadi ini stabilitas spesimen yang telah dipisahkan dari selnya sesuai dengan suhu simpannya ya. Ada yang 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang 4 bulan. Oke, lanjut lagi teman-teman, kita pindah ke
cara pemeriksaannya. Seperti biasa, cara pemeriksaannya kita siapkan dulu tabung atau kupet tadi kan, diberi label belangko, standar, kontrol, dan sampel. Sampelnya itu tergantung ya, kalau sampelnya cuma satu saja. Kalau sampelnya banyak, misalnya ada 5, berarti sampel 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Nah, siapkan lebih dahulu, lalu pipet standar pada rata standar yang 200 mg per dl pada standar. Kemudian kontrol pada kontrol 10 mikroliter sama serum pada sampel 10 mikroliter. Setelah semuanya dimasukkan kan tadi, lalu tambahkan reagen trigliserida 1000 mikroliter masing-masing. Belangko, standar, kontrol, dan sampel. Lalu homogenkan masing-masing. Inkubasi selama 10 menit suhu ruang. Suhu ruang itu 20 sampai 25 derajat Celcius. Atau 5 menit suhu 37 derajat Celcius. Nanti tergantung ya, bisa menggunakan suhu ruang, suhu yang biasa saja, atau suhu khusus, suhu inkubator 37 derajat Celcius atau water bath. Lalu diukur absorben standar, kontrol, dan sampel terhadap belangko reagen pada panjang gelombang 546 nanometer pada fotometer. Jadi usahakan panjang gelombangnya 546 nanometer, walaupun nanti bisa di 540 nanometer ya. Nah ini. Nah untuk hasilnya biasanya terlihat seperti ini. Untuk belangko biasanya warnanya sangat tipis merahnya, kemudian standar, kontrol, atau sampel warnanya merah. Tergantung nanti, bila merah sekali itu biasanya tinggi, dan merahnya itu lebih merah daripada standar, berarti di atas 200 mg per dl. Gampang saja kan, tinggal memprediksi. Bila warnanya lebih muda daripada standar, berarti di bawah 200 mg per dl. Kemudian kita masuk ke rumus perhitungan. Nah, rumus perhitungannya seperti ini teman-teman. Trigliserida sama dengan absorben sampel per absorben standar dikali konsentrasi standar 200 mg per dl. Nah, cara mendapatkan ini sebelumnya harus dikurangkan dulu dengan belangko ya. Absorben belangko, absorben sampel dikurangi belangko, absorben standar dikurangi belangko. Jadi sudah dapat, lalu dikalikan silang. Oke, lanjut lagi. Ini trigliserida lagi, lanjut linearitasnya. Kadar asam, kok asam urat sih? Kadar trigliserida dapat dideteksi hingga 1000 mg per dl. Ini sorry ya, bukan asam urat. Jika lebih dari 1000 mg per dl, dilakukan pengenceran 1+1 atau 1:1. Berarti kan 2 kali nanti ini anunya 1+1. Dengan NaCl 0,9%. Dan kalikan hasilnya dengan 2. Nah, yang jadi pertanyaan, saya tidak memiliki NaCl. Bagaimana? Nah, bisa diganti pengencernya dengan Aquades. Tapi syaratnya tidak boleh ada sel darah. Karena kalau ada sel darah maka akan pecah sel darah dengan Aquades. Nah, untuk nilai kritis di atas nilai 1000 mg per dl. Ini adalah nilai kritisnya. Kemudian deteksi limit 5 mg per dl. Dia mampu mendeteksi serendah-rendahnya adalah 5 mg per dl untuk metode ini. Nah, interferensi apa saja yang mempengaruhi? Hemoglobin 10 gram per liter tidak mempengaruhi. Jadi kalau lebih dari 10 itu terpengaruh ya. Bilirubin 2,5 mg per dl tidak mempengaruhi. Jadi kalau misalnya di atas 2,5 nanti mempengaruhi hasil ya, karena pada kondisi bilirubin tinggi itu warnanya dari warna apa namanya ikterus tadi akan meningkat juga dengan adanya hemolisis tadi, akan mempengaruhi absorben. Oke, untuk nilai rujukan trigliserida ini bisa dilihat di dalam tabel metode GPO-PAP. Laki-laki dan perempuan itu konvensionalnya kurang dari 160 mg per dl. Tapi ada juga yang menggunakan nilai rujukannya
kurang dari 200 mg per dl. Untuk faktor konversi untuk menjadi satuan internasional milimol per liter itu dikali dengan 0,0113. Nah, untuk internasional satuannya itu kurang dari 1,8 milimol per liter. Nah, ini untuk nilai rujukannya, teman-teman. Nah, lanjut lagi kita masuk ke sumber kesalahan dalam hal pengukuran trigliserida. Apa saja? Satu, teman-teman. Bahan pemeriksaan hemolisis. Nah, hemolisis di sini tadi hemolisisnya bila hemoglobinnya 10 gram per liter di dalam plasma itu tidak mempengaruhi katanya. Berarti kalau hemolisisnya ini lebih dari itu mungkin mempengaruhi. Tapi dalam SOP biasanya hemolisis itu masuk dalam penolakan spesimen karena tidak memenuhi syarat. Walaupun nanti kita tinggal memilah kalau trigliserida bagaimana. Kalau misalnya dibolehkan masih di bawah 10 gram per liter ya boleh-boleh saja. Kemudian yang kedua selanjutnya penggunaan panjang gelombang potentiometer yang tidak sesuai. Jadi kita menggunakan 492 atau 578 maka tidak sesuai karena 546 adalah serapan maksimum warna merah. Boleh juga 540 nanometer sama. Di 540 sampai 546 itulah serapan maksimum untuk larutan berwarna merah. Jadi idealnya di situ. Kalau di 578 tidak serapan maksimum. Di 492 juga tidak serapan maksimum. Kemudian aktivitas fisik yang berat dapat meningkatkan hasil pengukuran. Karena dengan aktivitas fisik maka mungkin akan terjadi proses lipolisis ya. Pemecahan lemak nanti ya. Sehingga meningkatkan kadar. Kemudian volume reagen dan bahan yang tidak sesuai. Jadi memipetnya menggunakan volume yang tidak sesuai. Misalnya 10 mikroliter. Terpipetnya 9 mikroliter atau 11 mikroliter. Artinya mikropipetnya yang tidak akurat. Atau volume reagennya 1000 mikroliter terpipet ternyata 1001 atau 999 mikroliter. Ini berbahaya ya. Jadi untuk mikropipet, baik mikropipet untuk sampel dan reagen itu harus dikalibrasi agar tepat pemipetannya. Kemudian masa inkubasi yang tidak tepat. Tadi kan dikatakan kita masa inkubasinya 10 menit suhu ruang, ternyata berlebihan. Atau 5 menit suhu 37 derajat Celcius, ternyata berlebihan waktunya. Sehingga warnanya mungkin akan lebih merah. Dan yang terakhir, reagen kadaluarsa. Jadi reagen yang sudah memasuki masa expired date itu tidak ideal untuk pemeriksaan trigliserida karena hasil atau reaksi yang terjadi mungkin tidak optimal atau tidak maksimum. Mungkin saja tidak terbentuk warna merah atau mungkin saja memang seharusnya tinggi tetapi ternyata normal atau tingginya tidak terlalu tinggi. Misalnya seharusnya 600 mungkin terukurnya cuma 300. Misalnya seperti itu karena gara-gara reagennya yang kadaluarsa. Oke, itu saja teman-teman pemeriksaan kimia klinik trigliserida di laboratorium secara teori ya. Prakteknya bisa nanti kita melakukan tutorial untuk pemeriksaannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman yang menyimaknya. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa. Bye.